Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat untuk kita beribadah hari ini, para pelaut dimanapun kita berada. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, itu sebabnya kita buka hati kita sehingga firman Tuhan itu boleh tertanam di hati kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya kasih Kristus melimpah bagi kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman sebagai seorang pelaut pasti tahu dengan lambang atau logo daripada SAU atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai anchor. Ini bicara mengenai bagaimana pengharapan kita seperti SAU. Itu yang membuat kita bisa secure by the Savior. Kita aman. Ini menjadi penting bagi kita semuanya. Karena secure by Savior itu bukan berarti tanpa goncangan. Kita tahu di laut banyak goncangan. Kita tahu di laut banyak sekali gelombang. Tapi secure by Savior bukan berarti tanpa goncangan, melainkan justru kehadiran Kristus mengguncang hati kita agar yang palsu runtuh dan yang sejati akan tetap teguh. Makanya Ibrani 12 ayat 27 mengatakan, ungkapan satu kali lagi menuju kepada penggantian pada apa yang digoncangkan atau dapat digoncangkan, yaitu apa yang dijadikan supaya tidak tergoncangkan, tetap tinggal, yaitu Kristus. Kita akan bahas dari Ibrani 6 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Dalam hal ini Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuh sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Arthur Robinson pernah mengatakan, aku ingin berada dalam gereja atau komunitas yang menantang aku untuk mengerjakan sesuatu yang hampir mustahil. Perkataan Arthur Robinson ini mengajari kita atau mendorong kita bahwa kalau kita dalam komunitas, dalam pekerjaan atau dalam gereja yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang hampir mustahil tidak mungkin terjadi, itu kita sedang berada dalam komunitas yang sehat. Bersyukur kalau teman-teman sedang dalam goncangan itu. Sebab memang kalau kita baca di kitab Ibrani, dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 10, bagaimana penulis mencoba meyakinkan akan keselamatan yang hanya didapatkan melalui Kristus. Baru penulis mendorong, mari tetap tekun. Jangan menjadi orang yang hilang iman. Ayat yang ke-13 sampai 17, bahkan penulis menggambarkan sumpah dan janji yang Allah lakukan kepada Abraham. Dan ayat 18 sampai 20 yang kita baca tadi. Kenapa ini penting? Karena ternyata pada masa itu, ketika menghadapi tantangan, goncangan, kesulitan, orang-orang di perantauan ketika diancam untuk kembali lagi kepada agama Yahudi setelah mereka ikut Yesus, mereka jadi ragu. Hal itu yang membuat mereka jadi lamban, malas, tidak peka akan suara rohani, suara Kristus. Tidak punya antusias dan kehausan belajar firman Tuhan. Hati-hati para pelayar, jangan sampai engkau pergi kemana-mana, tapi engkau lamban, bukan lamban dalam bekerja, tapi lamban dalam mengenal Kristus. Bahkan lebih parah lagi, tidak berbuah. Menggunakan Penulis menggunakan analogi tanah yang menyerap air tapi tidak berbuah juga. Itulah orang-orang yang tak tahan dan tidak sanggup dalam kesulitan. Maka kata aman menjadi penting untuk kita pelajari. Dalam bahasa Inggris disebut secure. Dalam bahasa Indonesia disebut aman. Aman beda dengan nyaman. Nyaman itu bicara zona yang membuat kita tidak mau maju karena sudah ngerasa settle. Tapi aman bicara ketenangan, keteduhan yang didapatkan oleh Kristus. Nah, aman ini saya bagi menjadi akronim yang harus kita lakukan. Yang pertama, A, yaitu Allah adalah penjamin. Ibrani 6 ayat 18 mengatakan supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, yaitu apa? Yaitu janji dan sumpah. Di mana Allah berjanji, Allah bersumpah. Nah, ini kan aneh. Biasanya manusia yang berjanji, manusia yang bersumpah. Ini justru Allah bersumpah untuk menyatakan bahwa setiap janjinya apa yang dia sampaikan itu ya dan amin.
Janji itu bicara pernyataan kehendak, penuh kasih dan pasti terjadi, tetapi untuk meyakinkan Allah bersumpah. Dari sini kita belajar akronim pertama, bahwa Allah yang adalah, bukan kita. Makanya Ibrani 6 ayat 17 mengatakan karena itu ketika Allah bermaksud menunjukkan dengan lebih meyakinkan rencananya yang tidak berubah-ubah kepada ahli waris janji itu, ia menjamin dengan sumpah. Di sini kita harus punya prinsip supaya secure. Secure karena kita di dalam tangan Tuhan, tetapi secure dalam hati kita. Ketika orang lain mungkin membicarakan kita, kita bisa secure apabila kita menjadikan Yesus atau Allah sebagai adalah, bukan kita. Jesus is, God is, not you. Yesus adalah imam besar. Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kehidupan. Yesus adalah pintu. Yesus adalah terang. Yesus adalah Alfa Omega. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Raja Damai. Bukan kita. That's why kalau bukan karena kesalahan kita, tapi kita ditinggalkan orang, it's okay. Karena Yesus adalah, bukan kita yang adalah. Punyalah prinsip, asal ada orang-orang, dua tiga orang mencintaiku itu cukup. Kita nggak perlu menyenangkan semua orang. Karena yang adalah Yesus, bukan kita. Yesus yang maha kuasa, bukan kita. Kiranya kebenaran ini menenangkan kita. Kalau kita ditolak orang, orang menghindar dari kita, it's okay. Karena yang adalah Yesus, bukan kita. Terus saya sangat berkata apa dikatakan Reinhard Niebuhr. Tuhan beri aku kekuatan untuk berjuang agar dapat mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Tuhan berikan aku kerelaan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Dan Tuhan berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Untuk mengajar kita ada banyak hal yang gak bisa kita urusin. Yang memikirkan perkataan orang lain itu kerjaan Tuhan, bukan kita. Ingat, Yesus adalah segalanya, bukan kita. Yang kedua adalah menetap dalam pengharapan. Supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, dalam hal ini Allah tidak mungkin berdusta. Lihat, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang terletak di depan kita. Apa sih pengharapan? Pengharapan itu kan bicara sesuatu yang belum terjadi, tetapi itu membuat kita bergairah. Itu sebabnya ayat yang ke-19 mengatakan, pengharapan itu seperti sau, jangkar, seperti anchor yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabus sampai ke belakang tabir. Terus bukan berarti kalau kita harapan itu seperti harapan kosong. Ingat, harapan itu bicara menginginkan suatu perubahan yang jauh lebih baik. Dan harapan bicara keyakinan pasti akan janji Allah yang belum terlihat. That's why semakin gak terlihat, semakin buram, semakin tidak dimengerti, di sana harapan hidup. Sebabnya saya pernah katakan, sebetulnya musuh iman dan musuh pengharapan itu bukan ketakutan, bukan keraguan. Tapi apa? Musuh harapan dan iman adalah kepastian. Kalau semua sudah oke, kita nggak butuh Tuhan. Tapi kalau ada goncangan, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Karir kita, keluarga kita, pasangan kita, pernikahan kita, di sanalah harapan menjadi hidup. Sebab hidup ini bukan tentang menghindari badai dengan diam di dermaga, tetapi terus melaju ke laut dengan keyakinan, sau jiwaku, anchor jiwaku tidak akan terlepas karena tertambat di balik tabir Kristus. Dia yang menjagai sehingga gelombang besar apapun di tengah laut, ketika sau itu dilemparkan, dia akan membuat kita stabil. Itulah pengharapan. Maka yang ketiga, pengharapan itu harus membawa kepada A, yaitu aktif melangkah. Pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabus sampai ke belakang tabir. Ini bicara apa sih? Bicara mengenai sikap kita yang go, melaju, aktif. Maka untuk kita aman, untuk kita secure, kita harus konsisten dengan Allah. Jangan tunggu nanti saat butuh tuntunan baru minta tuntunan. Nah, rekan-rekan, ketika di kapal, di darat, jangan nunggu ada masalah.
Jangan tunggu ada masalah baru bilang Tuhan tolong aku. Justru di saat tenang, di sana kita terus meminta tuntunan Tuhan. Makanya ada istilah saat teduh. Apa sih saat teduh? Ya saat teduh. Kita melakukan sesuatu di saat teduh. Ketika ada goncangan, saat teduh yang kita hidupi itu menguatkan kita menghadapi goncangan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa secure by the Savior? A-nya adalah Allah adalah penjamin, M-nya adalah menetap dalam pengharapan, A-nya kembali adalah aktif melangkah, dan N-nya adalah nikmati perjalanan bersama. Nikmatilah perjalanan bersama dengan imam besar kita itu Yesus Kristus yang selalu membangkitkan semangat kita bukan dengan penghakiman tetapi dengan kasih. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, dia buka jalan dengan menjadi imam besar selama-lamanya. Imam besar itu bicara perantara antara manusia dengan Allah. Tapi syukurnya dia bukan imam besar yang membela. Dia adalah imam besar yang membela, bukan menghakimi. Kesimpulan hari ini dan kita berdoa, kita tidak harus jadi sempurna. Allah sudah bersumpah dan menjanjikan hidup kita aman di tangannya. Oleh karena itu, kita tidak hidup diam di dermaga, tapi kita melaju. Kenapa? Karena sauh anchor hidup kita tertambat di balik tabir dalam hadirat Allah. Kita dapat melangkah, melayani, mencintai, karena identitas kita tidak goyah, walau dunia menggoncang. Selamat untuk terus secure, bukan karena keadaan baik-baik saja, tapi karena Kristus sebagai pengharapan kita. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hati kami terbuka dan hati kami tenang dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. God bless.